Langkah kaki menggema di pendapa rumah limasan peninggalan Simbah. Hujan tipis menyisir genteng tanah liat, memantulkan cahaya senja yang habis. Di ambang pintu, berdiri seorang laki-laki berjaket kerja kusam. Rambutnya rapi, matanya teduh seperti sawah sesudah panen. Namanya Arvino Pradipta. Di tanganku surat somasi kedua dari sebuah firma properti. Di matanya ada janji bahwa rumah ini tidak akan tumbang begitu saja. Sebelum kamu lanjut, tulis di kolom komentar kamu mendengar cerita ini dari kota mana? Palembang, Lampung, Jambi, Padang, Pekanbaru, atau kota kecilmu yang berbau kopi dan tanah basah? Aku ingin tahu hujan di kotamu turun selebat apa malam ini. Namaku Sekar Adiningrum. Orang kampung memanggilku Mbak Sekar. Aku janda 3 tahun, pemilik bengkel perak kecil di kota gede Yogyakarta. Aku hidup bersama Binar, putriku kelas 5 sekolah dasar. Rumah limasan ini berdiri di gang sempit, tiang jati tua, belandar hitam yang mengilap, lantai tegel kunci yang dingin seperti pagi bulan sura. Di sini, suara malam terdengar sampai ubun-ubun. Jujur, keras, dan tidak pernah bohong. Firmannya Niko Bramantyo, pengacara licin yang sering muncul di baliho tanah kafling. Ia ingin merobohkan deret rumah lawas di gang kami untuk akses ke pasar modern. Surat-suratnya rapi, kata-katanya dingin, di setiap paragraf ada ancaman yang dibungkus istilah. Arvino datang karena karton kecil yang kupaku di gerbang. Butuh tukang kayu telaten dan jujur. Ia mengetuk pintu 3 kali, menunduk lalu berkata pelan, "Jika diizinkan, aku merawat kayu-kayu yang menua, Mbak." Aku mempersilahkannya masuk. Binar mengintip dari balik dinding, membawa pensil warna yang pendek. Sore itu, Arvino meneliti sambungan soko guru, menyentuh retak rambut di dinding, memeriksa talang yang sering tersumbat daun sawo. Ia bergerak pelan, tidak menakuti kayu. Setiap kali palu jatuh, aku merasa ada jeda nafas baru di dada. Binar mengikuti dengan kaleng paku, sesekali bertanya, "Mas, kenapa kayu wangi?" Arvino tersenyum, "Karena kayu menyimpan hutan, Dek." Menjelang maghrib, 2 pria berseragam kantor kelurahan datang membawa map coklat. "Somasi lanjutan, Bu Sekar," kata mereka. Cap basah menyentuh kertas seperti hujan pertama di tanah yang retak. Aku menandatangani tanda terima, menutup pintu, lalu duduk lama di ambang. Arvino berdiri di tepi pendapa menjaga jarak. Jika bola, aku pasang penopang sementara di kaki tiang. Hujan begini membuat tanah lembek. Aku mengangguk. Malamnya aku menyeduh teh melati. Kukatakan pada Arvino, "Aku tidak mau rumah ini jadi brosur." Ia menatapku sebentar menunduk. "Kayu yang disayang tidak gampang patah, tapi tetap butuh orang yang menjaganya, Mbak." Keesokan pagi, kabar tentang somasi menyebar lebih cepat daripada bau wedang ronde. Bu Sumarni, ketua RT, datang membawa pisang rebus. "Ojo gege mong soba Sekar," katanya. "Niko itu beling, tapi kelurahan kita masih punya mata." Pak Kamto, tetangga yang pandai membetulkan sepeda, mengiyakan. "Kalau perlu rapat warga, bilang," sambungnya. Aku mengangguk merasakan sesuatu hangat merayap seperti matahari pukul 9. Arvino memasang penguat, mengganti paku berkarat jadi pasak kayu, membersihkan sudut-sudut yang luput. Ia hampir tak bicara, tapi pekerjaannya menjawab pertanyaan yang bahkan tak sempat kupikirkan. Binar mulai belajar menyapu pendapa dengan sapu lidi pendek, biar lantainya senang, katanya. 2 hari kemudian Niko datang sendiri. Mobilnya berhenti di ujung gang. Ia berjalan sambil menenteng payung hitam. Ia berkata, "Realistis saja, Bu Sekar, uang ganti rugi kami bagus. Anda pindah ke perumahan baru dekat sekolah, dekat pasar. Rumah ini menua, biar kami sulap jadi akses yang lebih bermanfaat." Aku memandangnya tanpa mengundang duduk. Realistis itu menjaga nama yang kami titipkan pada kayu dan tanah Pak Niko.
Di sini, anak-anak belajar menari, ibu-ibu membatik, bapak-bapak memperbaiki sepeda. Di brosurmu, apa kabar semua itu? Niko melirik Arvino. Dan ini siapa? Tukang. Jangan ikut bicara kalau tidak paham hukum. Arvino mengangguk ringan. Aku tukang. Tugasku memastikan kayu tidak runtuh ketika orang lain sibuk dengan angka. Sejak pertemuan dingin itu di Pendapa, nama Niko seperti menempel di udara. Bahkan angin kampung ikut mengingatnya. Malam-malam yang biasanya tenang jadi terasa seperti kain yang diikat terlalu kencang. Aku sering duduk di kursi bambu dekat pawon, memandangi tungku yang masih hangat. Daun pisang kering kadang melepup pelan karena percikan arang. Binar tertidur lebih cepat akhir-akhir ini, mungkin ia juga menyerap ketegangan itu di bawah kulitnya yang masih bening. Arvino semakin banyak menghabiskan waktu di rumahku. Ia pulang ke kosnya hanya untuk mandi dan ganti baju. Sisanya ia habiskan di Pendapa bersama kayu-kayu yang ia rawat seperti merawat bayi. Kadang aku heran kenapa dia mau mengurus rumah orang lain dengan sepenuh hati sampai begitu. Ia tidak pernah terlalu ingin tahu urusan pribadiku, tapi ia selalu tepat waktu muncul begitu ada paku yang longgar, begitu ada sambungan papan yang retak, begitu ada genting yang tergeser burung. Suatu sore, aku menanak nasi di pawon. Arvino duduk di bawah pohon belimbing, memotong kayu panjang dengan gergaji kecil. Suaranya ritmis seperti nadi yang teratur. Aku bertanya pelan sambil membalik kukusan. Dari mana kamu belajar menjaga kayu seperti menjaga hidup sendiri, Arvino? Ia menghentikan gerakan gergajinya sebentar. Ia menatap mataku hanya 3 detik, tapi rasanya seperti 5 menit. Aku bukan lahir dari keluarga tukang kayu, kata Arvino. Aku lahir di Pati, di rumah kecil yang hanya punya 1 bilik. Ibu penjahit baju tetangga, ayah sopir truk pasir. Aku kecil suka mendengar suara kayu digosok. Itu terasa seperti suara hati yang bisa dijelaskan. Jadi aku belajar. Dari siapa? Dari kayu itu sendiri. Aku diam lama. Kalimat itu sangat sederhana, tapi menampar lembut. Selama ini yang kujaga hanya logika. Selama ini aku menolak luka dengan cara bekerja terlalu keras. Menolak tidur supaya tidak sempat ingat masa lalu. Aku lupa bahwa ada hal-hal yang bisa sembuh hanya dengan cara dibelai pelan, bukan dilupakan. Seminggu setelah somasi kedua itu, RT mengadakan rapat kecil di rumah Bu Sumarni. Suasananya ramai tapi tegang. Semua warga gang hadir. Aku membawa Binar dan duduk di tikar pandan. Arvino duduk di pojok paling ujung. Ia tidak bicara kecuali kalau ditanya. Niko datang juga, sisa parfum kantoran menempel di jaket kulitnya. Ia membawa presentasi di tablet layar besar. Niko menjelaskan lagi tentang perumahan baru yang katanya modern dan padat manfaat. Ia menyebut nilai tanah, potensi ekonomi, akses parkir. Ia menyebut angka-angka yang berderet seperti murid yang hafal tabel perkalian tapi tidak paham makna dari angka yang ia sebut. Rumah limasan ini, Nona Sekar, sudah terlalu tua, ucapnya santai. Kau tidak bisa selamanya mengikat dirimu pada rumah ini. Aku tersenyum. Kau tahu apa tentang rumah ini, Niko? Kau tahu berapa ratus cerita pernah tertinggal dalam aroma kayu jati ini? Kau tahu berapa doa pernah terangkat dari tikar pandan ini? Kau tahu berapa suara perempuan pernah menenun batik di sini? Rumah ini mungkin tua, tapi ia bukan sampah. Rapat berakhir tanpa titik temu, tapi ada yang mengendap di dalam dadaku. Bukan rasa takut, lebih seperti kekuatan yang perlahan memadat. Arvino mengantar aku dan Binar pulang. Di depan pintu, ia berkata pelan, "Kayu yang bersuara harus dibela." Aku menatapnya. Aku tidak tahu kenapa kalimat itu terasa seperti obat untuk kegelisahan yang selama ini mengeram di dalam tubuhku. Malam itu ketika Binar tidur, aku duduk di pendapa menatap cahaya bulan memantul di lantai tegel. Arvino tiba-tiba muncul membawa termos teh hangat.
Ia duduk 2 meter dariku, tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk aku merasakan kehadirannya tanpa harus menyentuh. Ia berkata pelan, "Banyak perempuan kuat di Jawa ini, Mbak Sekar, tapi tidak semua berani mempertahankan rumah sampai titik terakhir." Aku menarik napas panjang. Aku tidak berjuang untuk kayu saja, Arvino. Aku berjuang untuk ingatan. Arvino mengangguk. Lalu ia bercerita tentang bapaknya yang kecelakaan kerja di pelabuhan, tentang ibunya yang bangkrut jualan nasi garang asem, tentang hidup yang berpindah-pindah dari kontrakan ke kontrakan, sampai ia paham bahwa tanah bukan sekedar lokasi. Tanah adalah sumber napas. Ketika hidupnya jatuh, tanah yang ia injak jadi tidak punya arti. Karena itu, ketika ia melihat rumah limasan ini, ia merasa perlu menjaganya. Karena rumah ini baginya adalah tiang jiwa seseorang. Bel berbunyi. Tengah malam. Pintu pagar digedor keras. Aku terkejut. Arvino berdiri cepat, Binar terbangun dan berlari memelukku. Ketika aku buka pintu, ternyata 2 orang pria asing berdiri sambil memegang tumpukan amplop. Salah satu menyodorkan surat dari kantor pengacara. "Ini pemberitahuan pemasangan pelang lokasi proyek minggu depan. Batas waktu keberatanmu tinggal 1 kali. Setelah itu kami masuk tahap lapangan." Aku merasa darahku turun sampai telapak kaki. Arvino menatapku. Tidak ada rasa takut di matanya. Ia hanya berkata pelan, "Kalau kamu menyerah sekarang, rumah ini akan mati. Bukan karena somasi, tapi karena hati kamu sendiri membiarkannya mati." Aku memegang pinggiran kusen pintu untuk menahan gemetar. Aku tidak mau menurunkan harga diri rumahku sendiri. Arvino berdiri di tengah pendapa menghadap Soko Guru. Ia mengusap permukaan kayu jati itu seolah sedang berbicara. Binar memeluk pinggangku erat. Aku memandang ke sekeliling. Dinding-dinding ini menyimpan 1000 napas orang yang pernah hidup di dalamnya. Aku tahu apa jawabanku. Aku akan melawan. Sebesar apapun badai yang datang, aku akan berdiri di sini. Karena rumah ini adalah tubuhku sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun terakhir, aku tidak menangis karena takut kehilangan. Aku tersenyum, bukan karena aku yakin menang. Tapi karena aku mulai berani percaya pada diriku sendiri lagi. Dan di pojok pendapa, Arvino memejamkan mata sejenak, seolah ikut mengucap doa yang sama. Seminggu setelah malam surat itu, rumahku seperti bernapas pendek. Ada ritme baru yang bukan ritme sehari-hari. Seperti rumah tahu bahwa waktunya diukur bukan dari pergantian hari, tapi dari seberapa kuat hati pemiliknya bertahan. Pagi-pagi aku bangun lebih cepat. Aku menunaikan sholat subuh, lalu duduk di tepi tempat tidur lama sambil memandangi foto anakku yang masih bayi dalam gendongan almarhum suamiku. Aku pernah kehilangan suamiku tanpa sempat bicara terakhir kali. Aku tidak mau kehilangan rumahku dalam keadaan diam seperti dulu. Aku kehilangan suamiku. Aku membuat teh panas dan membawa 2 cangkir ke pendapa. Arvino sudah duduk di sana. Ia mengetuk permukaan meja kayu dengan jari-jarinya pelan. Ritmenya membentuk suara yang membuat aku ingat pada suara hujan kecil yang turun ketika fajar. Aku bilang pelan, "Kalau semua ini harus dibawa ke pengadilan, aku siap." Arvino tidak langsung menatapku. Ia memandang jauh ke halaman depan, lalu duduk agak condong ke depan. "Kalau kau benar-benar siap, kau harus mulai siapkan berkas dasarnya dulu. Sertifikat lama, nomor induk, foto-foto dokumentasi rumah, bukti sejarah. Semua itu harus lengkap, karena kalau tidak lengkap, mereka akan menyerang dari celah paling kecil. Mereka tidak akan menyerang dari depan, mereka akan menyerang dari lubang kecil yang tidak kita lihat." Aku menarik napas dan menutup mata sebentar. Nama Niko seperti mengalir masuk ke kepala. Pernah ada masa ketika aku dan Niko pacaran 3 bulan. Aku baru menjanda 1 tahun waktu itu. Aku rapuh, dan ia datang terlalu cepat. Dulu ia sangat manis, tapi aku belum pulih. Aku tidak bisa memberi ruang.
Hubungan itu tidak pernah jelas. Aku yang pergi duluan, aku yang menjauh duluan, aku yang memutuskan duluan. Mungkin semua dendamnya sekarang adalah dendam yang aku buat sendiri tanpa sadar. Sore itu aku pergi ke rumah Pak RT untuk mengambil arsip fotokopi sertifikat lama. RT memperhatikanku dengan mata yang tidak berani terlalu terang. Ada rasa kasihan tersembunyi di balik matanya. Ia bilang pelan, "Aku tahu, kamu bukan perempuan yang gampang menyerah, tapi kamu harus jaga diri. Orang-orang macam Niko itu tidak main lurus, mereka main di ruang abu-abu." Aku mengangguk dan menyimpan map itu dalam tas kain. Sampai rumah, aku meletakkan tas itu ke meja tengah. Binar melihat tumpukan map itu dan bertanya, "Mama mau pindah rumah?" Mama bilang tidak. Mama justru sedang berjuang supaya kita tidak pindah rumah. Malamnya, aku duduk di lantai tilek dekat lemari kuno. Aku membuka map-map lama dan menata satu-satu. Arvino ikut duduk dekatku. Ia menata dokumen-dokumen itu dengan wajah yang sangat serius. Aku merasa aman ketika ia berada dekat seperti itu. Bukan karena ia melindungiku dengan fisik, tapi karena ia menenangkan pikiranku hanya dengan keberadaannya. Jam 8 malam ada pesan masuk di ponselku, dari Niko. "Sekar, apa kau tahu bahwa mempertahankan rumah tua itu sama saja mempertahankan kuburan hidupmu sendiri?" Aku membaca pesan itu 3 kali. Ada rasa marah, ada rasa kecewa, ada rasa ingin membalas panjang sekali. Tapi aku justru mengetik 1 kalimat pendek saja. "Aku tidak akan pindah." Niko tidak membalas setelah itu. Tapi aku tahu percakapan itu belum selesai dan akan kembali lagi dalam bentuk yang lebih kasar. 2 hari kemudian datang 2 mobil pick-up membawa kayu dan semen ke gang rumah. Warga berkumpul, mereka panik. Beberapa ibu-ibu ribut di pinggir pagar. Mereka pikir Niko sudah mulai pembangunan, padahal ia belum punya izin masuk. Aku langsung keluar. Arvino berdiri di sebelahku. Ia tidak bicara. Ia hanya menata sopir pickup itu dengan mata tenang tapi sangat tajam. Sopir itu membaca aura kami lalu berkata pelan, "Kami hanya disuruh drop barang, kami tidak tahu apa-apa." Aku melapor ke kelurahan. Aku meminta penundaan masuk kendaraan berat ke gang. Pak Lurah bilang akan bantu memperlambat proses izin masuk selama masih bisa. Tapi ia juga bilang halus bahwa uang investor kadang lebih besar dari logika. Aku mengangguk tanpa menuntut banyak. Sore itu, Arvino meminta izin mengecek pondasi di bawah pendapa. Ia membawa lampu kecil untuk melihat sambungan kayu dasar. Ia bilang pelan, "Ini kayu yang sudah lewat 50 tahun, tapi masih sangat kuat. Hampir tidak ada retak di jantung kayunya. Rumah ini memang tidak mau mati, Sekar." Aku duduk di lantai pendapa diam-diam menitikkan air mata tanpa suara. Aku tidak menangis karena takut. Aku menangis karena tiba-tiba rumah ini terasa seperti tubuhku sendiri. Ketika aku melemah, rumah ini justru menunjukkan kekuatannya. Malam itu aku menulis surat tangan untuk diriku sendiri. Aku menulis bahwa aku akan mempertahankan rumahku dengan cara yang paling bermartabat, yang aku bisa. Bukan dengan memaki, bukan dengan kebencian, bukan dengan mengumpat, tapi dengan menegakkan hak. Karena perempuan Jawa mungkin lembut, tapi bukan berarti bisa diinjak. Pukul 9 malam ketika aku mematikan lampu pawon, tiba-tiba aku mendengar suara motor berhenti di depan pagar rumah. Aku melihat dari sela jendela. Niko turun dari motor. Ia berdiri lama sekali, menatap pagar. Lalu ia menatap lampu pendapa yang masih menyala remang. Ia tidak bicara, tidak mengetuk pagar. Ia hanya berdiri di sana. Lalu ia pergi lagi begitu saja. Seolah ia hanya ingin mengintip seberapa kuat tekadku. Seolah ia ingin tahu apakah aku mulai ragu. Tapi aku tidak ragu sedikit pun. Di dalam pendapa, Arvino sedang membersihkan serutan kayu. Aku mendekat, aku duduk di sampingnya. Ia tidak menoleh. Ia hanya berkata pelan seperti orang yang bicara pada dirinya sendiri, namun aku dengar jelas. Keberanian yang paling berat bukan menyebutkan ancaman terbesar dari luar, tapi mengakui apa yang paling kau takuti di dalam dirimu sendiri.
Dan entah mengapa kalimat itu menempel ke jantungku seperti dipaku dengan paku kecil yang sangat rapi. Malam itu aku tidur lebih nyenyak daripada malam-malam sebelumnya. Bukan karena semua masalah selesai, tapi karena aku sudah memutuskan berdiri di tempatku sendiri. Keesokan paginya, udara desa terasa seperti tidak biasanya. Matahari belum tinggi, namun wangi tanah basah seperti menyapa lebih dulu. Aku membuat sarapan untuk Binar sambil memikirkan langkah hukum berikutnya. Rencanaku dan Arvino hari ini adalah menyiapkan berkas dan mengantar ke notaris untuk validasi. Setelah sarapan, kami bertiga naik mobil kecilku menuju kota kecamatan. Sepanjang perjalanan, aku melihat wajah anakku di spion. Ia tampak senang karena bisa keluar pagi-pagi. Sesekali ia menanyakan hal-hal polos sehingga hatiku yang keras beberapa minggu ini terasa sedikit melunak. Di kantor notaris, semua proses memakan waktu cukup lama. Notaris memperhatikan detail rumahku dengan tatapan serius, lalu ia berkata bahwa kasus-kasus seperti ini sedang banyak terjadi. Banyak tanah keluarga tua yang diincar oleh spekulan lewat celah peraturan yang samar. Aku mendengarkan dengan teliti dan mencatat arahan-arahan yang perlu aku lakukan. Ia juga menyarankan aku mulai mempersiapkan saksi-saksi warga lama yang tahu rumah ini sejak dulu. Sepulang dari kantor notaris, aku langsung singgah ke rumah Pak RT. Aku meminta izin untuk bicara pendek di musola kecil setelah sholat Isya nanti. Pak RT menyetujui. Kabar itu kemudian menyebar cepat di mulut warga. Malam nanti, aku akan bicara di depan warga kampungku sendiri. Ini bukan sesuatu yang pernah aku lakukan sebelumnya. Aku biasanya selalu menjaga jarak dari banyak orang. Tapi sekarang, aku mengerti. Rumahku adalah bagian dari kampung ini. Dan kampung ini harus tahu apa yang terjadi. Malam harinya, ketika aku berdiri di depan jamaah musola kecil itu, aku merasakan lututku sedikit lemas. Tapi ketika aku melihat wajah-wajah sederhana tetanggaku yang sudah puluhan tahun tinggal bersama, rasa takut itu hilang pelan-pelan. Aku bicara tidak lama, aku bicara apa adanya. Aku bilang apa yang terjadi. Aku bilang bahwa akan ada investor besar yang ingin masuk. Aku bilang, aku ingin mempertahankan rumahku bukan karena aku kaya, bukan karena aku ingin menang, tapi karena rumah ini adalah identitas yang tidak bisa dibeli. Aku bilang, rumah ini bukan properti. Ini warisan keluarga dan sejarah di tanah kecil yang mungkin dianggap tidak penting oleh orang kota. Tapi bagi kami, ini penting. Semua warga mendengarkan dengan hening. Ketika aku selesai bicara, seorang ibu tua berdiri. Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Ia bilang, rumahku adalah bagian dari memori masa kecilnya. Ia bilang ia akan bersaksi jika dibutuhkan. Setelah itu, beberapa bapak-bapak ikut berdiri. Mereka bilang mereka juga akan mendukung. Suara aku tercekat. Aku tidak menyangka aku akan mendapatkan kekuatan dari hal yang selama ini aku kira tidak penting, yaitu dukungan tetangga-tetangga yang aku jarang sapa. Setelah semua bubar, Arvino menghampiriku. Ia berkata pelan, "Kamu sudah melakukan apa yang dulu kamu takuti. Kamu bicara di ruang publik, dan kamu bicara sebagai dirimu sendiri, bukan sebagai label sosial apapun." Aku mengangguk pelan. Aku merasa seperti baru saja menemukan bagian dari diriku yang hilang bertahun-tahun. 2 minggu kemudian, surat resmi dari pemerintah kabupaten turun. Lahan rumahku akan masuk dalam kategori khusus pelestarian bangunan tradisi. Itu artinya, investor harus melalui sidang budaya bila ingin menyentuh satu bata pun di rumahku. Dan itu artinya, proses itu tidak akan mudah. Kabar itu sampai ke telingaku pada sore hari, ketika aku sedang memetik daun jeruk bersama Binar. Aku menunduk pelan dan terharu. Aku merasa seperti dada yang sempit ini terbuka sedikit. Beberapa hari setelah kabar itu, semua menjadi lebih tenang. Tekanan dari Niko meredah. Tidak ada lagi pesan-pesan provokatif. Sepertinya ia mengerti bahwa jalannya tertutup.
Ia tidak lagi punya akses menghancurkan rumahku dari jalur abu-abu yang ia pilih. Pada suatu sore yang lembut, ketika matahari jatuh condong ke barat, Arvino datang ke pendapa. Ia membawa 2 gelas wedang jahe. Kami duduk dalam diam. Lalu ia berkata lirih, "Aku tahu kita mulai mengenal satu sama lain lewat persoalan rumah ini. Tapi aku ingin bertanya sesuatu, bukan sebagai tukang kayu, bukan sebagai pendamping kasus ini, tapi sebagai pria biasa yang menghormati perempuan yang ia kagumi." Aku menatapnya pelan, jantungku sempat berhenti sepersekian detik. Ia melanjutkan kalimatnya dengan hati-hati. "Apakah setelah semua ini selesai, kamu mau membuka ruang hidup baru bersamaku? Tidak perlu tergesa, tidak perlu muluk-muluk, tapi aku ingin memulai perjalanan kecil yang nyata bersamamu dan Binar." Aku menarik nafas dalam, aku memejamkan mata sebentar. Aku tidak merasa terkejut. Hati kecilku sebenarnya sudah menyiapkan ruang itu jauh sebelum ia mengucapkannya. Aku menjawab pelan saja, "Iya, aku mau." Bulan berikutnya kami resmi menikah secara sederhana di balai desa. Hanya warga kampung, keluarga dekatku, dan keluarga kecil Arvino yang datang. Pernikahan itu jauh dari glamor namun sangat hangat. Binar tersenyum sepanjang acara. Aku tidak pernah melihat dia setenang itu sebelumnya. Ia sepertinya merasakan bahwa kini ia memiliki keluarga lengkap lagi. Setelah semuanya selesai dan rumah kembali tenang, kami duduk bersama di pendapa. Rumah ini tidak berubah bentuknya. Pendapa masih berdiri, dinding-dinding kayu masih kuat, jendelanya masih menghadap ke kebun belakang yang rindang. Tapi ada satu hal yang berubah. Isi rumah ini. Rumah ini kini tidak lagi hanya tempat tinggal. Rumah ini adalah ruang aman yang lahir dari luka, ruang aman yang lahir dari keberanian, dan ruang aman yang akhirnya berbuah menjadi keluarga utuh yang berdiri dengan harga diri sendiri. Aku menatap rumahku pelan. Aku tahu perjalanan hidupku masih panjang, tapi aku juga tahu aku tidak lagi sendirian melaluinya.